Amin Rais mengatakan Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu 11-12, tidak ada bedanya. Bahkan Pak Prabowo masih ada di bawah bayang-bayang Pak Jokowi. Amin Rais juga mempertanyakan kenapa Pak Prabowo tidak menaikkan status bencana banjir di Sumatera menjadi bencana nasional. Nah, melihat performance Presiden Prabowo sejak dilantik jadi Presiden pada 20 Oktober 2024 dengan wakilnya Gibran Rakabuming yang plonga-plongo itu. Kenapa masih menyebutkan Wapres plonga-plongo, Pak? Kenapa tidak Gibran Rakabuming Raka saja? Apakah Bapak masih dendam sama keluarga Pak Jokowi? Apalagi setelah melihat bagaimana Prabowo menghadapi bencana banjir dahsyat yang melanda 3 provinsi di Sumatera akhir November yang lalu, saya bisa mengatakan Presiden Prabowo bukan lagi a part of the problem, tetapi he is the problem. Apalagi dia terus menikmati keberadaannya yang masih saja jatuh di bawah bayang-bayang Jokowi. Aneh tapi nyata. Nah, Tempo.co 12 Desember tahun ini mengutip pendapat Bivitri Sutanti yang mengkritik gaya Presiden Prabowo dalam mengatasi bencana banjir Sumatera sebagai sekadar formalitas semata. Sementara website intime.id, sejak jadi Presiden, Prabowo tidak peduli bahwa komunikasi publik itu sangat penting. Image Prabowo yang makin buruk akan mengakibatkan trust atau kepercayaan masyarakat pada Prabowo terus meleleh dengan cepat. Saudara-saudara, dan juga netralnews.com 17 November memuat kritik Rocky Gerung yang menilai ada persoalan serius di pihak Prabowo, yakni tidak bijak dalam menyikapi kritik publik. Prabowo seolah lupa kritik itu bagian tak terpisahkan dalam sebuah demokrasi. Jadi jangan sampai mengedepankan sinisme dalam menghadapi kritik. Sementara itu, sudah sejak 20 Oktober lalu, Amnesty International Indonesia berpendapat bahwa situasi HAM, hak asasi manusia, mengalami erosi terparah di era Prabowo. Saudara, juga para demonstran yang memprotes pengesahan Undang-Undang TNI pada Maret 2025 menuntut kesejahteraan buruh pada bulan Mei tahun 2025 juga membawa korban penangkapan sebanyak 5.538 orang. Jumlah yang mengalami kekerasan fisik 744 orang, yang dihujani water cannon dan gas air mata sebanyak 341 orang. Nah, kita tidak boleh melupakan lebih dari 90% pemuda-pemudi Indonesia yang berunjuk rasa atau berdemonstrasi itu adalah mereka yang hidupnya pas-pasan. Nah, saya kira sebagian besar mereka, para pemuda-pemudi kita itu, bahkan makan daging setahun sekali. Pada Hari Raya Idul Adha, tatkala hampir semua masjid di Indonesia membagikan daging kurban pada penduduk yang tinggal di sekitar masjid. Kalau sebagian besar pemuda-pemudi Indonesia makan daging 1 tahun sekali, pas Hari Raya Idul Adha, itu menurut saya berlebihan deh. Saudara, citra Prabowo Gibran di mata rakyat Indonesia cepat anjlok, terutama setelah banjir besar Sumatera. Netralnews.com menurunkan berita tentang banjir Sumatera dan antipati publik terhadap duet Prabowo Gibran. Nah, saya belum bisa menyimpulkan apa sebab Prabowo mengambil rangkaian kebijakan yang bertentangan dengan arus kemauan rakyat. Tidak kurang dari HRS Habib Rizik Syihab melontarkan kritik tajam. Hal ini dimuat di demokrasi.id 28 Desember 2025, belum lama ini. HRS menguliti apa yang ditakutkan Prabowo. Kalau bencana banjir Sumatera dinaikkan statusnya sebagai bencana nasional, banyak jurnalis asing yang masuk ke Indonesia. Mereka pasti secara investigatif akan mencari jawaban atas beberapa masalah. Misalnya, mengapa hutan-hutan jadi gundul? Siapa dan korporasi mana saja yang melakukan pengundulan hutan? Juga perusahaan tambang mana saja yang secara deliberate, terencana, dan dengan dukungan dana tanpa batas telah menggarong hasil tambang Indonesia dan dilarikan ke luar negeri. Mengapa Prabowo ngeri kalau jurnalis investigatif asing mengungkap para pemilik HPH, hak pengusahaan hutan, dan pemilik izin usaha pertambangan? Nah, ini diperkirakan oleh Pak RS yang saya setuju sepenuhnya, ya. Karena Prabowo sendiri punya kebun kelapa sawit seluas 3.000 hektar. Ribuan atau jutaan hektar kebun sawit adalah sebab pokok banjir terbesar sepanjang sejarah Sumatera. Kenyataan ini diungkap oleh Dandi Laksono yang menulis buku berjudul Indonesia for Sale.
Nah, Jokowi memang tidak punya ribuan hektar kebun sawit, memang tidak punya, tetapi dia menjadi fasilitator utama yang mengizinkan puluhan raja hutan dan raja tambang untuk mengeruk dan menguras sumber daya alam Indonesia oleh berbagai korporasi asing. Jadi tangannya Jokowi juga berlumuran dengan kejahatan. Nah, bagaimana masa depan bangsa dan negara kita, saya sama sekali tidak tahu. Tetapi makin jelas buat saya, ternyata Jokowi garis miring Prabowo adalah 11 garis miring 12. Boten wonten bentenipun saestu sami mawon. Kenapa ya Pak Prabowo tidak menyatakan banjir Sumatera sebagai bencana nasional? Mungkin Pak Prabowo mempunyai perhitungan sendiri atau rencana sendiri. Atau mungkin benar yang dikatakan Pak Amin Rais, agar supaya tidak terungkap pengelola-pengelola hutan, pengelola-pengelola tambang yang mengeruk sumber daya alam Indonesia.